Kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Silvano Hajid yang saat ini bersama adik kandung dari Santoso, pimpinan Mujahidin Indonesia Timur yang saat ini berada di Palu, Sulawesi Tengah. Vano, silakan dengan laporan Anda. Budi, sejauh ini proses identifikasi masih terus berlanjut dan keluarga hingga saat ini berusaha bekerja sama dengan polisi untuk secepatnya menerima jenazah atau pemulangan jenazah ini bisa dilakukan setidaknya dalam pekan ini sesuai dengan statement dari Kapolri kemarin. Tapi kita bahas lebih dalam tentang persiapan apa saja yang telah dilakukan. Selamat siang Mas Ahmad. Persiapan keluarga selama ini sejauh ini apa yang telah dilakukan? Persiapannya menyambut beliau datang, ibu juga menyambut beliau untuk datang, masyarakat menerima di sana dan masyarakat pun menerima. Kondisi di lokasi pemakaman khususnya di Poso sejauh ini seperti apa, Mas? Baik-baik aja di sana, aman dan tiada kericuan apapun. Mas Ahmad, Ibu terakhir pernah berpesan pada Anda sebagai orang yang dipercaya bersama dengan kakaknya juga, kakak Mas Ahmad juga, untuk melalui beberapa prosedur yang ada untuk penjemputan atau pengembalian jenazah. Nah, pesan Ibu pada Mas Ahmad sendiri apa? Harapannya ibu ingin jenazah cepat dikembalikan dan segera berakhir. Seperti itu pesan ibu sama saya. Itu aja. Kondisi Ibu sampai saat ini seperti apa, Mas? Penantian begitu panjang sampai akhirnya Santoso pulang sebagai almarhum. Penantian ibu alhamdulillah sekarang sehat, tapi ibu kan ada sakit ya, istilahnya sakit orang tua kan, seperti itu. Itu aja mungkin. Mas Ahmad, yang kita tahu operasi Camar Maleo, operasi Tinombala berlangsung selama hampir 2 tahun, 1 tahun 7 bulan tepatnya. Penantian keluarga begitu panjang, reaksi keluarga saat menanti itu seperti apa, Mas? Penantian ibu saya, Ibu Mas Ahmad sendiri misal. kalau penantian kami ya di sana baik, tidak ada yang istilahnya ya gimana ya, penantian keluarga intinya baik lah di sana, posisinya seperti itu, nggak ada yang lain-lain gitu aja. Saat tahu satu jenazah yang tertembak itu adalah Santoso, reaksi Ibu, Mas Ahmad, kakak-kakaknya sekalian seperti apa? Kami juga kan keluarga sudah berusaha ingin bersama dengan beliau, tapi kan takdir sudah menghendaki lain kan, seperti itu. Intinya keluarga sudah berusaha untuk bersama dengan beliau, tapi takdir ini menentukan lain. Itu aja. Mungkin harapan keluarga ya jenazah ingin cepat dikembalikan, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang sosok Santoso yang selama ini ada dalam video yang beredar, Santoso ada di dalam hutan. Dari Anda sebagai adik Santoso yang mengenal Santoso, sosok Santoso ini seperti apa di tengah keluarga? Baik, kalau di tengah keluarga baik, seperti itu. Baiknya seperti apa? Interaksi dengan masyarakat? Bicaranya baik, sopan, nggak ada marah-marah, bicaranya menjalur, seperti itu. Itu aja. Kalau misal pekerjaan Santoso, yang saya dengar sempat membuat patung, sempat berinteraksi dengan yang lain, seperti apa, bisa diceritakan, Mas? Dia pernah membuat patung di daerah Tolai, setahu saya seperti itu. Dan pernah mengukir merek-merek piring di bagian orang-orang Nasrani, yaitu daerah Taripah. Boleh ditanya sendiri, orang-orang Taripah sana, beliau dikenal di situ. Itu aja. Nah, kita kembali ke Ibu. Ibu sebagai sosok yang melahirkan Santoso. Ibu juga yang menunggu sekian lama kabar kejelasan dari Santoso. Reaksi Ibu saat menunggu seperti apa?
Reaksi ibu ya namanya orang tua kan pasti sedih lah, seperti itu. Tapi yang inginnya ibu seperti itu, ingin cepat selesai, cepat dimakamkan jenazah beliau, itu aja. Dengan keadaan kesehatannya ibu yang tidak stabil sekarang, Insya Allah ibu siap lah menerima Santoso di sana nanti dan keadaan bagaimanapun, itu aja. Itu aja. Baru itu aja mungkin. Mas, kalau Mas Ahmad sendiri sebagai adiknya, selama mengenal Santoso, apakah ada sikap radikal yang selama ini digambarkan? Saya belum pernah lihat digambarkan di depan mata saya dan beliau kan belum pernah lihat. Belum pernah lihat dia seperti apalah, maksudnya membuat satu kesalahan di depan mata saya belum pernah saya lihat seperti itu. Beliau dan saya selama saya ikut beliau. Santoso yang Anda kenal sebagai sosok orang yang baik. Baik, seorang yang baik, itu aja. Kalau saya salah ya wajar lah kalau saya dipukulkan, kalau saya salah seperti itu aja setahu saya. Kalau terakhir, kata-kata terakhir dari Santoso yang pernah Mas Ahmad ingat, jika ia memang merupakan sosok yang baik bagi Mas Ahmad. Dia pernah nyuruh saya waktu kecil ya di daerah Tentena Kampung Soe itu, suruh saya ngaji, sholat, suruh bantu orang tua. Itu aja saran beliau sama saya. Mungkin itu aja. Mas Ahmad, selama ini yang kita tahu Santoso itu bersembunyi di hutan, mulai dari Pegunungan Biru sampai ke Lembah Napu. Apakah memang Santoso sebelumnya kenal tempat tersebut misal? Kalau masalah itu saya nggak tahu. Terus terang Sebelumnya apa namanya, tempat-tempat persembunyian itu asingkah bagi Santoso atau? kalau masalah itu namanya dia orang Poso ya sering lihat gunung lah, kan gitu. Jadi kalau masalah dibilang persembunyian saya nggak tahu kalau masalah itu aja. Nah, itu aja. Nah, tadi sempat mengemukakan Santoso itu sebagai sosok yang baik di tengah keluarga, sebagai sosok yang terampil juga. Seberapa besar pengaruh Santoso ini di tengah keluarga, terutama bagi Mas Ahmad? Kalau Santoso intinya dia banyak mendidik lah, banyak memberikan saran kepada adik-adiknya untuk baik sama ibu dan ayah, terutama itu aja. Saran Santoso untuk istilahnya memberikan saran kepada keluarga seperti itu. Kalau yang saya tahu 7 bersaudara ya Mas ya. Santoso anak kedua. Nah, sebagai anak kedua ini punya adik yang banyak. Seperti apa dia mendidik adik-adiknya? Kalau mendidik adik-adiknya itu tadi masalah agama, ngaji, sholat, bekerja, rajin kerja, patuh sama orang tua, itu aja. Dan bapak seperti itu. Nah, tadi Mas Ahmad sempat berkata bahwa ada hukuman dari kakak Mas Ahmad kalau misalnya Mas Ahmad berbuat kesalahan, misal nggak sholat atau apa begitu kan. Sebenarnya apa yang paling membuat dia marah ketika adik-adiknya ini bandel tanda kutip? Yang buat dia jengkel satu, membantah orang tua. Itu aja. Banyak membantah orang tua, nggak mau patuh sama orang tua, dia jengkel sekali. Seperti itu. Kalau yang masalah lain nggak terlalu bagaimana beliau itu. Itu aja. Terutama membantah ibu. Ibu itu. Makanya saya kan atas nama ibu kan kemari. Ibu inginnya jenazah segera dikembalikan di Poso. Itu. Dan segera selesai seperti itu. Yang kita tahu bahwa proses identifikasi jenazah ini akan berlangsung selama 3 hari setelah jenazah masuk ke Rumah Sakit Bayangkara atau ke ruang jenazah. Kalau hitung-hitungannya hari Jumat ini jenazah bisa dibawa pulang gitu kan Mas. Itu harapannya. Nah, kalaupun meleset sedikit, seperti apa reaksi keluarga? Kalau keluarga ini gimana ya? Tetap menerima atau? Tetap akan menerima. Keluarga akan menerima dan masyarakat pasti akan menerima. Seperti itu. Nah,
Ini yang terakhir kalinya. Konfirmasi keluarga dimakamkan, maksud saya Santoso akan dikebumikan oleh keluarga di Poso. Tepatnya di kampung apa, desa apa, Mas? Lanto Jaya Landangan kan dulu kan Landangan tapi kan sekarang diganti Lanto Jaya. Dan Lanto Jaya itu sebagai tempat pemakaman beliau dan Santoso ini sempat tumbuh besar di sana. Kalau dia tumbuh besar bukan di Landangan ya. Dia kan asli orang Tentena. Tumbuh besar di Tentena. Nah, Tapi mengapa memilih Landangan? karena ada orang tua Biar dekat dengan ibu. dengan dekat dengan ibu. Karena orang tua kan sekarang sudah posisinya nggak bisa kemana-mana. Jadi harapan kami seperti itu. Oke. Mas Ahmad, terima kasih atas waktunya. Dan hingga saat ini proses identifikasi jenazah, kedua jenazah terutama Santoso dan juga Mokhtar masih terus dilakukan oleh polisi. Jika tepat hitungannya pada hari Jumat nanti jenazah akan bisa dipulangkan tentunya melalui beberapa prosedur yang sudah ditentukan. Sementara sampai saat ini keluarga juga begitu kooperatif untuk bekerja sama dengan polisi perihal tentang pengembalian jenazah atas nama Santoso. Kembali studio Budi. Baik, terima kasih Silvano Hajid yang berhasil mewawancarai secara eksklusif adik kandung dari Santoso yang kabarnya nanti akan memakamkan jenazah Santoso di Desa Lanto Jaya di Sulawesi Tengah. Terima kasih Silvano.